Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang saya muliakan narasumber yang telah hadir bersama kita di channel Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam kegiatan konsultasi hukum setiap Jumat pada jam 10 sampai jam 11. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan di tengah wabah yang masih menyerang, masih ada, masih muncul di Kota Medan dan Sumatera Utara ini. Oleh sebab itu maka karena hari Jumat depan insya Allah kita masuk pada tanggal 10 Zulhijjah, kita berlebaran Hari Raya Idul Adha. Oleh sebab itu maka hari ini Komisi Hukum MUI Sumatera Utara mengangkat topik tentang kurban pada masa COVID-19. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustaz Thohir yang akan membahas ini. Kita bercerita-cerita Ustaz tentang COVID ini. Walaupun awal bulan yang lalu, awal bulan ini ya, bulan Juli kita sudah membahasnya di Muzakarah Komisi Fatwa yang kebetulan Ustadz Dr. Haji Thohir Ritonga LCMA ini yang membahas di Komisi Fatwa. Oleh sebab itu maka Komisi Hukum kembali mengundangnya kemari. Karena apa? Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat terutama tentang COVID ini. Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia Pusat itu sudah mengeluarkan fatwa nomor 36 tahun 2020 terkait salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban pada saat wabah COVID-19. Bagaimana Ustaz? Bisa diceritakan atau dibacakan fatwanya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sama kita muliakan moderator kita atau pembawa acara Ustaz Saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari yang mulia ini kita bisa sama-sama membicarakan tentang kurban dan permasalahannya di masa pandemi. Memang Majelis Ulama Pusat telah mengeluarkan fatwa terkait tentang sholat Idul Adha, kemudian penyembelihan hewan kurban, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan Idul Adha ini. Jadi seperti yang disampaikan tadi Ustaz Akmal bahwa fatwa itu dikeluarkan pada tahun 2020 nomor 36. Di antara isi fatwa itu adalah walaupun memang sebahagian dari isi fatwa ini memang sudah ada dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama kita, tapi ini dikeluarkan dalam rangka penguatan. Pertama, sholat Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah. Sholat Idul Adha nanti yang tanggal 10 Zulhijjah kita laksanakan pada hari Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah, artinya ibadah yang sangat dianjurkan. Ustaz, ini walaupun sunnah muakkadah tapi tetap tidak baik untuk ditinggalkan. Apalagi di suasana Covid ini kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak ulama yang mengatakan ini wajib Ustaz? Ulama yang mengatakan wajib diantaranya Imam Abu Hanifah itu mengatakan wajib. Di dalam hal ini beliau bedakan antara wajib dan fardu. Yang jumhur ulama ada mengatakan sunnah muakkadah, walaupun ada mengatakan fardu kifayah. Jadi kita berpegang kepada jumhur ulama. Itulah yang diambil oleh Majelis Ulama Pusat. Nah, karena ini merupakan salah satu syiar min sya'airillah, maka tentu harus tetap kita laksanakan walaupun misalnya kita perhatikan protokol kesehatan ya jamaah berusaha bersama-sama memakai masker, kemudian
jaga jarak, kemudian memastikan bahwa sudah cuci tangan dan seterusnya. Jadi itu tetap kita laksanakan dalam rangka ikhtiar, berjaga-jaga, karena kita tidak tahu, mungkin ada saudara kita yang sudah kena COVID, jadi perlu kita waspada. Artinya bukanlah karena ada wabah penyakit ini lalu ibadah-ibadah kita tidak dilaksanakan, tidak sampai begitu. Karena kita dua-dua perlu menjaga kesehatan jasmani, tapi perlu juga menjaga kesehatan rohani. Kesehatan rohani itu ya, dengan beribadah kepada Allah. Apalagi sholat Idul Adha ini kan sekali setahun ya. Kalau ada orang sholat Idul Adha tanggal 15 Dzulhijjah kan tak boleh lagi. Ini kesempatan, meskipun begitu tetap kita ada protokol kesehatan. Sampai jam berapa itu Ustaz? Dari jam iya. berapa sampai jam berapa itu? Kalau habis sholat zuhur ya sholat Idul Adha boleh nggak? Kalau tidak ada unsur, misalnya cuaca cerah, lalu sudah ada informasi bahwa hari itu Idul Adha 10 Dzulhijjah, maka tidak boleh lewat dari waktu zuhur. Artinya begitu terbit matahari sekitar 15 menit sudah masuk waktu sholat Idul Adha sampai sebelum adzan subuh. Jadi kalau sudah adzan subuh sudah habislah waktu sholat Idul Adha. Kecuali memang usul, misalnya di satu daerah tuh orang tuh tak tahu bahwa hari itu Idul Adha, mendung pula lagi datang informasi jam 2 bahwa memang hari itu Idul Adha, maka boleh mereka sholat karena usul. Tapi mungkin yang sekarang tak ada lagi. Itu hanya di kitab saja ada hukumnya, karena sekarang media sosial kita masuk kemana-mana. Terus Ustaz, ini kan insya Allah kita bertepatan pada hari Jumat. Bagaimana ini? Apakah kita sholat Jumat lagi? Iya. Atau kita padakan? Kan pernah ada yang mengatakan bahwa tidak boleh bertemu 2 hari besar. Betul. Bagaimana Ustaz? Memang ada hadis Nabi yang menyatakan seperti itu, tapi tentu kita lihat hikmah di balik hadis. Artinya jangan kita terpaku kepada teks, tapi kita lihat konteks. Dulu kan sahabat itu ketika bersatu Idul Adha misalnya dengan Jumat, sahabat pagi hari berangkatlah ke Masjid Nabawi sholat Idul Adha. Habis sholat mereka pulang. Mungkin bagi kita yang melaksanakan haji tahu bagaimana rumah-rumah penduduk yang di pegunungan itu di zaman Nabi, jangan zaman sekarang. Sekarang udah enak ya, udah bagus jalan. Nah, kalau mereka pagi berangkat sholat Idul Adha, pulang ke rumah, kemudian dia mengembala kambing, bekerja dan seterusnya, nanti Jumat balik lagi ke Masjid Nabawi, tentu menyulitkan. Lalu mereka minta saran, ya Rasul, ini bagaimana ya Rasul? Kata Nabi, orang yang sholat Idul Adha, maka tidak mengapa dia tidak sholat Jumat ke Masjid Nabawi, dengan catatan tetap wajib sholat zuhur. Jadi jangan nanti, kan sudah sholat Idul Adha, Jumat lewat, zuhur pun lewat. Nah, ini aliran sesat nanti jadinya. Nah, itulah di masa Nabi dahulu. Jadi Nabi membolehkan, karena bertemu 2 hari raya, Idul Adha dan Jumat, maka boleh dia tidak sholat Jumat ke masjid dengan alasan susah dan payah. Tentu kalau kita lihat, katakanlah di Medan Sumatera Utara, masjid banyak, kendaraan ada terus, tak ada mobil, tak ada kereta, angkot pun ada, suara azan pun dengar juga, jalan kaki pun bisa. Tentu kita harapkan walaupun sudah sholat Idul Adha, Jumat tetap dilaksanakan, apalagi kualitas ibadah kita tentu tidak sama-sama. Jadi saya pribadi tetap menganjurkan agar walaupun sudah sholat Idul Adha, tetap dia sholat Jumat. Mungkin begini Ustaz, karena ada orang pekerjaannya lintas provinsi, dia sudah sholat Idul Adha, habis dia sholat, bawa mobil lah dia, bawa penumpang rental misalnya, atau bawa barang ke Padang dan sebagainya. Kalau dia sholat Jumat mungkin mengganggu usaha dia. Kalau begitu boleh dia sholat Jumat saja. Tapi kalau di rumah dia dulu ngopi-ngopi, daripada ngopi di rumah, mendingan dia sholat Jumat ke masjid. Jadi perlu kita pahami
jangan hanya melihat teksnya seperti itu, tapi kita lihat apa sebenarnya hikmah apa hikmah dari Nabi menyuruh seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dari fatwa Majelis Ulama ini bahwa ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah, dilaksanakan dengan penyembelihan hewan ternak. Ini kan ada mungkin sebahagian orang berpikir di masa Covid ini kan yang dibutuhkan orang bukan daging tapi uang. Sepintas memang ini bisa diterima. Kalau misalnya kambing atau lembu tadi disembelih lalu dibagi dagingnya, dimakan 2-3 hari habis. Kalau dikasih 2 juta, 1 juta untuk beli ini, 1 juta untuk modal, mungkin tahun depan dia kurban 1 lembu. Itulah pemikiran orang. Tapi berdasarkan fatwa Majelis Ulama ini dan apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita dan praktek Nabi dan para sahabat, bahwa mereka memang menyembelih hewan ternak. Jadi kalau dia kurban, memang harus ada unsur atau perbuatan menyembelih. Kalau kita ingin membantu fakir miskin dengan uang, ya boleh saja, tapi menyembelih hewan kurban itu juga harus kita lakukan. Sehingga ada orang mengatakan kalau kurban itu memang harus menyembelih, tapi kalau berkorban, itu boleh apa saja. Jangankan uang, nyawa pun juga dikorbankan. Tapi kalau dikorbankan tak boleh. Gitu Ustaz. Jadi kurban itu wajib syariatnya disembelih Ustaz ya? Wajib disembelih. Karena definisi kurban pun menyembelih hewan ternak pada tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi kalau tak ada perbuatan menyembelih, belum masuk kepada takrif itu, definisi itu. Kalau belum masuk, berarti tidak sah jadi termakan kurban. Jadi memang harus menyembelih. Jadi kalau ada pertanyaan Ustaz, mana lebih afdol? Iya. Uangnya ini kita sedekahkan atau kita belikan hewan kurban? Ini mungkin kalau dipilihkan, ada orang miskin datang ke rumah, Pak, tak sedekah Pak. Nah, kita berpikir kalau saya kasih 2 juta ini tak jadi. Tapi kalau saya berkurban, kasihan pulang melihat Bapak. Dalam hal ini para ulama kita sudah membahas ini, bahwa kalau ada 2 permasalahan, misalnya kurban dengan sedekah sunnah, itu kan sedekah sunnah ya, tidak didasarkan ya. Mana kita dahulukan? Kalau memang tidak bisa ditolong dua-duanya, tidak bisa diperbuat dua-duanya, maka kita utamakan berkurban. Kenapa? Karena berkurban ini ibadah sekali setahun. Kalau bersedekah, kapan saja kita jumpa orang miskin bisa kita kasih. Berapa jumlahnya terserah. Tapi kalau kurban nih, datang kita ke masjid bawa kambing, bawa uang 2 juta, Pak saya bawa kurban tanggal 15 Dzulhijjah, siapapun tak mau menerima. Memang miskin ini perlu kita bantu, tetapi dalam kondisi waktu seperti ini, ibadah kurban itulah yang tentu kita menyampaikannya dengan lembut. Maaf Pak, untuk saat ini belum bisa dibagi uang, ada uang di kurban. Dan demikian mudah-mudahan kita pun tidak menyakiti hati. Itu Ustaz, kalau dipilihkan ya. Tapi kalau bisa pula dua-dua, dibantunya fakir miskin tadi masih ada sisa, ini luar biasa. Berkorban dengan harta sekaligus berkorban dengan binatang ternak. Itu tentu sangat besar fadilah. Kemudian Ustaz, banyak yang pertanyaan kembali. Ini kan kita angkat ini karena banyak pertanyaan. Jadi salah satunya yang banyak pertanyaan yang muncul setiap tahun adalah banyak dari kita itu menggilir kurbannya. Tahun ini ayahnya, besok ibunya, besok anaknya, tahun depannya lagi maksudnya besok ya. Tahun depannya lagi ininya. Jadi dia gilir dan dia mengatakan dengan bangga, kami sekeluarga sudah berkurban dan sudah pernah berkurban. Itu bagaimana memahamkan masyarakat itu? Jadi memang tradisi berkurban ini kan kita bilanglah tradisi atau kebiasaan masyarakat kita memang agak unik.
arti unik. Kadang satu keluarga itu tahunnya ayahnya, tahun depan istrinya. Malah ada pada satu keluarga mereka lupa, tahun yang lalu siapa yang berkurban, ayah atau anak gitu, lupa mereka. Jadi sebenarnya dalam aturan fikihnya, dalam satu keluarga itu disebut dengan ahlul. Itu terdiri dari suami, ada istri, ada anak yang memang menjadi tanggungan mereka. Ketika kepala keluarga si ayah berkurban, maka istri dan anak-anaknya sudah masuk dalam kurban, karena itu kan tanggungan. Sehingga tidak boleh anak memberi zakat kepada ayahnya, tidak boleh ayah memberikan zakat kepada anaknya, karena kalau diberikannya kepada anak itu balik ke dia. Maka seyogianya cukup kepala keluarga yang berkurban, karena itu sudah masuk di dalamnya semua. Kalau misalnya istrinya yang berkurban, karena istrinya berkurban lalu suami tak berkurban, atau anak berkurban, gara-gara anak berkurban ayah tak berkurban, tentu pertanyaannya, apakah istri itu menanggung suami? Apakah anak itu bertanggung jawab atau menanggung ayahnya? Yang kita pelajari dan kita baca, tentu tidak seperti itu. Sehingga memang perlu kita luruskan. Artinya begini, mungkin kan ini masalah apa nih? Masalah publikasi kan misalnya, kurban Bapak Polan, kan nama dia tertulis, korban Ibu Polan, kurban nama anak. Jadi mungkin ini dari hanya sekadar publikasi yang seharusnya tidak perlu dikejar. Apalagi misalnya ada unsur kami keluarga baru lahir itu kurban katanya. Kalau memang unsurnya ria, naudzubillah, ya tentu tak masuk dalam kategori yang sebenarnya. Jadi perlu kita perlu kita perbaikilah bahwa cukup ayah atau kepala keluarga yang kurban memang semua masuk. Cuman begini Ustaz, kalau misalnya dia kaya kan, kaya raya dia, jangankan satu kambing, satu lembu pun bisa dia beli. Ini bagus, beli satu lembu itu kan 7 orang, suaminya 1, istrinya 1, tinggal 5 lagi. 5-nya ini anaknya kurban semua, kebetulan anaknya 5, dibawanya ke masjid, inilah kurban kami 7 orang. Itu baru mantap. Tapi kalau 1 digilir-gilir, ini nampaknya lebih kepada unsur publikasi tadi, tetap tak mampu. Kalau semakin kaya dia Ustaz, dia kurbannya sampai 30 ekor lembu. Ya kan? Iya. Karena dulu pernah orang kaya, saya nggak enak sebut namanya, itu dia berkurban 30 ekor lembu. Iya. Itu kan nggak dinamainya lagi. Itu bagaimana Ustaz? Disinilah perlunya ilmu. Artinya perlu ilmu. Memang 30 ekor itulah kita bilang, 30 ekor kambing itu dia kurbankan atas nama dia. 30 memang lembu ini Ustaz. Lembu. Berarti kan kalau 30 kali 7 berapa itu? Udah berapa kurban itu? Iya. Kalau dia berkurban atas nama dia semua tetap sah. Pahalanya tentu berlipat ganda. Orang yang menjadi tanggungannya juga tetap. Cuman kan apalah salahnya 2 lembu si bapak, 2 lembu karena memang berlebih. Kalau dia tidak sebutkan ini kurbanku ada 30, habis itu mereka kasih nama masing-masing lah itu yang dikasih. Iya. Ya, kita itu kembali kepada hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Kalau ada niatnya mengorbankan anaknya, ya bagus. Dalam rangka tarbiyah, pendidikan untuk menjalankan ajaran agama. Mungkin kita kaitkan sedikit Ustaz. Misalnya si anak kurban, dia sudah berkurban ini. Tadi dia beli 2 ekor lembu, 1 lembu untuk keluarga mereka, kurban keluarga lah. 1 lembu ini dia niatkan untuk almarhum ayahnya, almarhum ibunya, almarhum mertua laki-laki, almarhumah mertua perempuan. Ini bagus. Artinya ketika ada kesengajaan itu kan nawaitu itu menunjukkan dia ingat kepada orang-orang dahulu. Kalau begitu bagus.
bagus. Berarti dia ingat orang-orang yang telah berjasa kepadanya. Tapi janganlah pula tahun ini hanya mampu beli 1 ekor kambing, lantas dia datang ke masjid, Pak, saya mau berkurban. Ya, ini kurban Pak. Kurban siapa ini? Almarhumah mertua saya. Bapak tak mau kurban? Saya tidak. Nah, ini tentu juga kurang tepat, karena perintah berkurban itu tentu ditekankan kepada orang yang masih. Karena cuma 1 kan? Tapi kalau 2 boleh saja. Kalau 2 dia 1, karena dia tadi ingat ke mertuanya ini, memang mertuanya ini baik kali sama dia. Ketika mereka susah dulu, mertuanya tak ada ribu, diterimanya lah malam ini. Begitu sukses, teringat dia. Itu yang dikorbankan atas nama almarhumah tadi. Ini tentu juga termasuk albirru ma'albir, kebaikan orang dibalas dengan kebaikan. Itu boleh seperti itu. Jadi kita lihat fikih prioritas mana yang lebih utama. Ini izin Ustaz, ya. Ada udah masuk pertanyaan dari Facebook Ustaz, dari Mukhlisin Utama. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, apakah benar hadis yang berkaitan bagi yang berkurban tidak boleh memotong kuku? Ya. Dan apa korelasinya dengan berkurban? Atau ada nggak asbabul wurudnya? Terima kasih. Memang ada hadis Nabi yang mengatakan begitu masuk hilal Dzulhijjah dan orang itu berniat berkurban, maka tidak boleh dia memotong kuku, mencukur kumis, pangkas, memotong bulu-bulu di badannya sampai hewan kurbannya disembelih. Larangan ini tidak sampai haram, tapi dia makruh. Artinya sebisa mungkin dihindari. Kalau misalnya dia lupa, ya tentu orang yang lupa dibakar. Yang tak boleh itu Udah tahu dia, sengaja pula ya. Itu menantang hadis aja yang dilarang. Dan ada juga orang begitu dia pangkas baru separuh, teringat dia, ini bagus terus, kan nggak mungkin begitu aja kan? Boleh dilanjutkan saja. Jadi dilanjutkan. Kalau puasa enggak ya? Kalau puasa kan kalau separuh kan itu saya pikir orang pula kurban pula kan? Jadi ada memang teks hadis itu seperti itu, tapi kan realita di lapangan berbeda. Kemudian tidaklah berarti larangan memotong kuku, mencukur rambut tadi, memotong rambut tadi tidaklah sampai kepada tingkatan haram. Artinya tidak boleh kita terlalu tasaddud, terlalu keras dalam hal ini. Memang dilarang, tapi tidak sampai haram, makruh. Sehingga dahulu dalam riwayat Abu Bakar dan Umar pernah mereka tak berkurban. Bukan tak ada uang, ada. Mereka ingin menunjukkan kepada umat bahwa berkurban itu tak wajib. Dia bukan tak mampu, bukan tak ada uang, tahu fadilahnya. Tapi takut Umar dan Abu Bakar kalau setiap tahun mereka berkurban, mereka takut pikir umat nanti kurban itu wajib. Abu Bakar aja setiap tahun berkurban, Umar, karena itu sengaja mereka tidak. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu, kalau di satu masyarakat misalnya sudah kental pemahaman haram hukumnya memotong kuku, haram hukumnya siapa yang memotong ini dosa besar, itu perlu juga kita ajari dengan praktek ujuk kita dulu. Kenapa kau begitu? Menunjukkan ini tidak haram. Itu apalah ya, metode dakwah ya. Itu di dakwah. Metode dakwah. Jadi nggak usah khawatir ya, kalau yang lupa kalau tiba-tiba nggak apa-apa, ya kan? Iya. Tidak sampai kepada makruh juga saja kalau lupa saja. Ya namanya lupa, kan? Dimaafkan. Dan tentunya Ustaz, kalau dia tukang pangkas yang berilmu, Bapak pangkas, ya, Bapak kurban, iya, nanti habis lah ini rezekinya kalau gitu. Dan ini berarti kan kita cobaan lah. Mana kita dahulukan uang 15.000, 20.000, atau kita ingatkan orang sunnah. Iya, subhanallah. Saya tak berkurban Pak, atau apa lagi Pak? Oh begitu hukumnya Pak. Ya. Jadi gimana Pak? Nantilah Bapak misalnya. Tapi kalau Bapak mau juga, apa Pak? Kalau mau dia, ya kita sampaikanlah yang terbaik. Artinya kita sempatkan sosialisasi tentang sunnah-sunnah Nabi. Nah, ini juga ada pertanyaan Ustaz dari WA Ustaz. Korelasi tadi, apa korelasi antara larangan potong kuku, cukur
rambut dengan kurban. Ini kan dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa setiap bikulli sya'ratin hasan, setiap satu helai bulu kambing, bulu lembu, satu kebaikan. Kalau kita tahan kuku kita tahan rambut, mengingatkan kita bahwa pada hari kiamat kuku hewan kurban itu bulunya pun akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah itu mengingatkan kita sebenarnya. Itu yang menyebabkan lebih afdol kambing daripada lembu saja. Betul, lebih banyak bulu. Lebih banyak bulunya. Karena kali 7. Kukunya pun lebih banyak karena kali 7. Dan yang lebih utama adalah kibas atau domba. Kalau kita sekarang diri saja, tapi itu lebih mahal harganya kalau tidak salah. Apa yang menyebabkan lebih gemuk? Lebih gemuk, dagingnya lebih enak, dan memang lebih yakin kita daripada kambing-kambing kacang kecil itu. Lebih afdal kibas yang tanduknya itu sampai melingkar. Lebih afdal kibas. Tapi kenapa fenomena mereka kalau di panitia itu lembu? Pertama, mungkin masyarakat ini takut makan daging kambing. Oh iya. Darah tinggi katanya kan. Itu satu. Yang kedua, mungkin juga dari segi bau lebih menyengat bau daging kambing ini. Itu faktor sosial saja. Tapi kalau secara hukum tentu kambing atau kibas itu lebih utama daripada lembu. Ya Ustaz, tadi ada pertanyaan Ustaz dari WA ini Ustaz terkait dia ada yang meminta WA dia untuk membantu kurban di daerah terpencil. Ya. Boleh nggak itu Ustaz? Dipindahkan misalnya Ustaz di WA seseorang, Ustaz tolong kami di daerah ini minoritas, kami tidak bisa berkurban, tolonglah kirim kurban Ustaz kemari. Ya. Itu boleh nggak Ustaz? Dalam pemindahan ini ada beberapa model. Pertama, yang di Medan pindahkan uang ke katakanlah Nias, transfer, itu jelas boleh. Itu boleh Ustaz ya? Boleh, karena itu kan taukil namanya ya. Jadi orang Nias yang mencari lembu di sana, mereka mencari kambing di sana ya. Mereka yang menyembelih, tapi waktu menyembelih itu ya disebutlah nama bapak itu kan. Allahumma hadhihi udhiyah fulan min fulan, Allahumma taqabbal minhu bismillah, Allahu akbar. Jadi tetap disebut. Ya. Makanya wakil itu harus menyampaikan apa yang diamanahkan kepada dia. Kemudian atau sudah dibeli kambing di Medan ini, dikirim ke sana, disembelih di sana, itu pun boleh. Itu pun boleh saja. Yang mungkin perlu kehati-hatian kita, disembelih di Medan, dibawa ke Nias, dagingnya dibagi di sana. Pertanyaannya, apakah masyarakat kita sini sudah mendapatkan semua? Kalau tentu sudah mendapatkan, itu boleh saja dioper keluar, karena memang apalagi di sana misalnya minoritas, tidak ada kurban, dan perlu diambil hatinya supaya mereka kuat terhadap Islam. Tapi kalau misalnya di daerah kita itu pun masih kurang, lalu kita sembelih di sini, kita bagi di sana, ya tentu kurang bagus juga. Darahnya di sini, dagingnya di sana kan. Jadi istilahnya orang terdekat tak dapat, orang jauh dapat. Padahal al-akrab ya, yang dekat dulu. Tapi kalau memang seperti di Arab Saudi, di sana sudah kaya raya, kalaupun dibagi daging tak mau orang karena itu sudah makanan rutin mereka, dikirimlah ke Afrika, itu baru boleh. Mungkin ini yang boleh ini mungkin ada komplek yang memang orang kaya semua, kemudian dia mau berkurban, semuanya berkurban, satu keluarga semua, kemudian dia pergi aja ke RPH kurbannya karena mereka bukan repot dari RPH, kan banyak nih daging, oke lah distribusikanlah kemana, mungkin itu boleh Ustaz ya? Kalau itu boleh. Nah, sebagaimana fatwa kita Ustaz, sudah ada fatwa kita ya? Nomor 37 tahun 2019 tentang pengawetan dan pendistribusian daging kurban dalam bentuk olahan. Itu kan hampir sama itu. Diawetkan kemudian dikirim ke daerah-daerah ya. Nah, kalau nanti gini, kita pastikan bahwa penyembelihan hewan itu tetap tanggal 10 atau terakhir tanggal 13. Walaupun distribusinya
lewat dari hari. Misalnya disembelih tanggal 10, karena faktor cuaca, transportasi baru sampai ke tempat itu tanggal 20 Dzulhijjah, tidak mengapa, tetap sah. Karena memang yang penting disembelih dahulu, distribusinya itu mungkin ada faktor-faktor tertentu sehingga susah untuk sampai ke daerah. Ya, ini saya bacakan fatwanya Ustaz ya. Ketentuan hukumnya saja Ustaz. Ya. Kalau ketentuan umumnya kan kurban adalah daging hewan ternak tertentu yang disembelih secara syar'i pada tanggal 10 Dzulhijjah sehabis sholat Idul Adha sampai pada akhir hari tasyrik. Ya. Ketentuan hukumnya pada prinsipnya daging hewan kurban disunahkan untuk didistribusikan segera alal faur setelah disembelih agar manfaat dan tujuan penyembelihan hewan kurban dapat terrealisasi, yaitu kebahagiaan bersama dengan menikmati daging kurban. Kedua, dibagikan dalam bentuk daging mentah. Jadi kalaupun dia dibentuk olahan, nggak boleh berarti dia dimasak Ustaz ya. Dia betul-betul daging mentah itu harus ya, mentah. Harus mentah. Itulah ya. beda kurban dengan akikah. Akikah. Kalau akikah itu kan dia lebih afdol diberikan dalam Untuk kondisi masak ya. dan lebih afdol diantar ke rumah-rumah. Iya. Kemudian poin yang ketiga Ustaz, didistribusikan untuk memenuhi hajat orang yang membutuhkan di daerah yang terdekat. Betul. Jadi nggak boleh juga berarti jauh-jauh kali kita ngirimnya. Misalnya kalau Medan ini tak boleh pula keluar Sumatera Utara. Itu paling jauh mungkin ke Nias Ustaz ya. Betul. Biarlah Aceh itu menyelesaikan daerah-daerah Aceh, biarkan Pekanbaru menyelesaikan daerah Riau. Kalau kita mungkin menyelesaikan daerah kita saja. Tapi supaya nampak ukhuwah Islamiyah lintas provinsi. Kalau memang di satu provinsi katakanlah gempa bumi hancur lumbur provinsi itu mereka butuh, tentu tidak ada masalah. Tapi ini kondisi tidak normal lah ya. Sebagaimana kita di Sumatera Utara ini terkadang dapat juga kurban dari Turki, dari negara-negara lain. Nah, cuman di sini fatwa ini Ustaz, ya, ada poinnya atas dasar pertimbangan kemaslahatan. Iya. Daging kurban itu boleh atau mubah didistribusikan secara tunda untuk lebih memperluas nilai maslahat. Kemudian dikelola dengan cara diolah dan diawetkan seperti dikalengkan dalam bentuk kornet, rendang atau sejenisnya. Berarti udah boleh juga kurban itu demi kemaslahatan. Kalau ada hajat. Kalau ada hajat misalnya ini kalau dikasih mentah mungkin akan busuk kan. Tak ada tugas orang pakai miskin. Gimana kita buat? Kita olah aja supaya dia bisa tahan 1 bulan. Itu boleh. Termasuklah didistribusikan keluar daerah itu. Betul. Kalau hajat menjadi boleh. Cuman nanti jangan sampai itu terkeluar. Takut lupa pulas ya kan. Dijualnya kurban orang. Jadi memang harus berhati-hati. Jangan sampai nanti kurban orang yang mungkin dia pikir sudah sampai kepada fakir miskin, ternyata masih dikaleng. Masih dikaleng. Habis itu dijualnya lagi. Kalau yang sudah fakir miskin yang menjual boleh saja. Kalau misalnya fakir miskin mendapatkan kurban dagingnya atau kulitnya atau kaki kepalanya. Nah, karena dia miskin, status penerimaannya itu ditamlik. Artinya dia menjadi pemilik. Karena dia jadi pemilik, boleh dia makan, boleh dia sedekahkan, termasuk juga boleh dia jual beli. Kenapa? Karena memang dia orang susah. Makanya tadi ini terbantahkan orang yang lebih bagus kurban dengan uang. Karena si miskin ini pun setelah dia dapat bisa jualnya. Boleh dia jual. Artinya kita ikuti saja ketentuan agama, insya Allah nanti ada jalan keluar. Nah, kalau orang miskin boleh dia jual. Kalau orang kaya tak boleh dia jual, tapi diberikan boleh saja. Diberikan boleh. Karena kurban ini kan tidak hanya kepada fakir, beda dengan zakat. Kalau zakat memang kepada fakir miskin. Tapi kalau kurban ini karena ini suasana hari raya, tetangga yang kaya pun tetap boleh diberikan. Malah kalau kita tahu tetangga kita tadi kurban, padahal dia kaya kan, kita kasih aja. Bapak susah semua kurban dia. Jadi ini ada unsur dakwah. Itu perlu karena mungkin orang ingin
ingatkan dengan lisan tak berubah. Dan itu dibuat tindakan yang tentunya bisa berubah ke arah yang lebih bagus. Ini lagi ada pertanyaan Ustaz. Ya. Mohon izin Ustaz, hukum memberikan daging kurban kepada non-muslim. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana jika ada satu perusahaan berkurban hanya untuk karyawan-karyawannya saja, padahal karyawan itu mampu dalam hal ekonomi. Nah, jadi yang pertama, bagaimana kalau kurban itu diberikan kepada non-muslim? Ya. Kurban ini merupakan ibadah yang syarat-syaratnya sangat ketat ya. Artinya ketat, bisa dari segi waktunya tidak boleh sebelum tanggal 10, tidak boleh lebih dari tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian jenis hewannya pun tertentu, tidak boleh selain bahimatul an'am, hewan-hewan yang sudah ditentukan. Memang kalau kita lihat kitab-kitab para ulama kita, selama kafir itu tidak kafir harbi, artinya kafir yang memerangi umat Islam, dia kafir ini. Kemudian orang kafir ini tidak menyakiti umat Islam, berjiran tetangga bagus. Kemudian ada hajat, misalnya orang kafir di samping dia kafir, makin pula Ustaz. Iya betul. Yang sedih lah ini darah-darah itu bercucuran ya, daging-daging aroma daging itu tak ada lagi ya. Miskin hartanya, tak ada pula imannya kan. Jadi kalau kita kasih ke bapak, saya kasih, boleh. Atau paling tidak tak benci dia dengan Islam. Tak benci dia kepada Islam. Itu boleh kita berikan. Tapi itu tadi ya, kita pertimbangkan apa maslahat. Tapi kalau orang kafir tadi memusuh Islam, bahkan dia mencemooh Islam, menghina Islam, karena dia tidak lagi menghargai atau katakan memuliakan Islam. Oleh karena itu masing-masing daerah tentu berbeda. Apalagi misalnya di satu daerah umat Islam yang pakai Islam, kita utamakanlah yang seakidah dengan kita. Kalaupun kita bantu dia, bisa patungan dana atau kita minta pajak kasih tahu. Ketika dia tanya, saya mau daging kurban pula. Ya, daging kurban Pak ini disuruh atas nama Allah. Bapak kan belum sadar, belum sadar dulu lah. Tidak juga itu. Tahu juga itu kan. Yang tadi Ustaz, kalau karyawan itu jadi perusahaan ini menyembelih hewan kurban, tapi hanya dibagi kepada karyawannya saja. Mungkin perlu kita cari informasi. Ini yang berkurban atas nama perusahaan atau semua karyawan atau satu dari beberapa karyawan. Mungkin begini Ustaz, kalau saya tangkap pertanyaannya Ustaz. Misalnya sebuah perusahaan, siapa yang mau berkurban? Ada 7 orang, 1 lembu, kita potong. Tapi dagingnya dibagi ke karyawan itu aja. Gak apa-apa, boleh. Itu boleh saja. Tidak mengapa. Yang penting yang berkurban itu maksimal dia dapat 1/3. 2/3 lagi dibagikan, boleh kepada jiran tetangga, boleh kepada fakir miskin, atau apalagi teman sendiri. Masa lah pula kita berkurban kawan yang tak dapat ya. Itu tak bagus juga. Artinya kita dahulukan orang yang dekat dengan kita. Apalagi dia tahu kita berkurban dan dia pun mengharap. Tak kita kasih. Memang daging kurban ini berbeda Ustaz. Bukan kita tak sanggup beli di pasar itu daging. Tapi memang kalaupun tak dapat kita. Tidak hari raya lah jadi. Tidak hari raya karena tidak makan daging kurban. Jadi memang mungkin karena ketika disembelih orang paling tidak 7 orang kan menyaksikan itu. Dan semua bertakbir Allahu Akbar, Allah, ini berpengaruh kepada daging. Makanya kalau tidak dibacakan basmalah, kita perminta nama. Bukan dagingnya berubah, enggak. Secara psikologi tak ada nama Allah, tak berani kita makan. Semakin sering disebut nama Allah, saya rasakan dulu waktu kuliah dulu. Kalau sekarang kan dapat karena kita berkurban. Tapi waktu kuliah dulu kalau nggak dapat daging kurban rasanya waktu kita ngekos itu kan seperti tak dapat dari padahal kita bisa juga ya makan rendang daging di luar kan. Tapi memang berbeda. Itulah makanya
kita himbau juga lah masyarakat ini, jangan sampai ada tetangga kita Betul. yang tak dapat, Betul. walaupun dia kaya. Walaupun dia kaya, karena beda-beda memang, apalagi suasana Idul Adha, semua orang ya paling tidak makan daging lah walaupun sekali. Walaupun sekali. Makanya orang yang berkurban zakat, walaupun dia kaya raya, tiap hari makan daging, tetap dia disunahkan mengambil walaupun sedikit dari daging kurbannya, mengikut sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pula sombong dia kan. Gimana bapak ini saat tolong ini gimana? Udah keren bagai aja semua. Dia tiap hari makan daging. Tetap juga. Kecuali kurbannya nazar. Kan? Kalau nazar, wasiat dan juga tamin, nanti memang harus sedekahkan semua kepada fakir. Memang ada tersendiri. Jadi kalau begini Ustaz, misalnya saya nih, ini contohnya saya bernazar, ini kurban. Ya. Saya kasih ke masjid. Saya bilang saya nggak mau lah jatah saya. Saya kan nazar, berarti nggak boleh. Nggak boleh. Boleh nggak saya dikirim daging kurban Ustaz? Dari panitia masjid itu? Kalau daging itu mereka ambil dari hewan kurban yang kita hantar tadi pagi, kan lebih campur deh Ustaz. Kan dia bilang Iya. ya pasti bahagian, biasanya kan pekurban itu dikasih bahagian. Betul. Saya nggak dapat bahagian itu, tapi saya tetap mendapat kupon. Kan Iya. biasanya kebiasaan kita kan kupon perkurban itu berbeda. Kalau di tempat kami itu bentuknya besar. Iya. Yang tidak berkurban, Iya. kuponnya itu kecil-kecil gitu loh. Iya. Dagingnya kan berbeda. Biasanya kalau perkurban itu dikasih 3 kilo, misalnya atau 2 kilo gitu kan. Iya. Kalau ini cuma 1 kilo gitu. Kita nggak dapat daging besar karena kita bilang kami nazar. Tapi kita dikasih kurban tetap yang kecil. Iya. Boleh nggak ya? Tentu harus kita pastikan itu daging itu diambil dari mana, dari kurban nazar atau kurban sunnah. Kalau kurban sunnah ini Pak, makanya panitia pun harus adalah ilmu. Jadi yang nazar pisahkan. Nazar yang begini, wasiat ini. Kita pastikan jangan sampai kepada yang berkurban atau anak keluarga. Karena anak keluarga pun tak boleh kan? Semua orang tamuan kita tak boleh. Jadi dipisah ini, atau mungkin plastiknya dibuat plastik lain warna merah dan sebagainya. Jangan sampai ini dikasih yang berkurban tadi. Kalau kita yang berkurban bernazar tak tahu, ya tentu lepas kan. Tapi kan nanti panitia berdosa juga. Panitia berarti menyia-nyiakan amanah. Makanya panitia kurbannya harus betul-betul ini kan amanah orang, sempat salah-salah nanti yang dituntut ya panitia lah di hari kiamat. Ini terkait panitia juga Ustaz. Ada pertanyaan, bolehkah panitia itu menerima upah? Kan kita punya fatwa itu bahwa betul. haram panitia itu menerima upah. Iya. Cuman masyarakat atau panitia ini masih terus bertanya. Jadi kalau nggak boleh, iya. Bagaimana kami? Masa kami sama bagian kami dengan bagian yang nggak kerja, mana mau kami kerja? Itu bagaimana menyelesaikan masalahnya itu? Pertama memang motivasi jadi panitia ini lillahi subhanahu wa ta'ala, harus memang kita tanamkan. Siapapun jadi panitia memang niatnya membantu orang. Itulah dasar. Nah, kalau misalnya kita ingin memberikan lebih kepada panitia, ini kita mencari solusi. Kita buat orang yang berkurban atau kita minta orang yang berkurban itu yang bersedekah kepada panitia. Misalnya kan kita kan masyarakat di situ dapatlah satu kupon. Orang yang berkurban kita kasih kupon-kupon. Lalu inisiatif mereka memberikan satu kupon kepada panitia masing-masing, bagian mereka. Baru boleh. Kenapa? Karena itu sedekah. Kalau sedekah halal. Tapi kalau bawa panitia, ya ini satu kupon bawa panitia, ya masih ada tersisa misalnya. Panitia coba kumpul lagi. Apa itu? Ada tambahan kupon. Kenapa ditambah Pak? Ya, Pak, karena panitia kita kan sudah 2 hari ini kerja, begitu menjaga ini. Kalau upah kata Nabi haram. Bahkan kalau dijadikan upah bisa saja nanti pahala kurban kita ada sama-sama. Maka itu tadi. Kalaupun dilebihkan, jangan panitia yang mengambil sendiri, tapi orang yang berkurban itulah yang bersedekah. Gimana caranya? Mereka tak tahu. Kita sampaikan.
Kalau ini memang, ada lebih ini gitu. Kalau memang Tapi Bapak sudah Ibu, diwakilkan Ustaz. Kalau lebih kan boleh mereka bagi. boleh mereka bagi, tapi kita tanya kenapa dibagi ke mereka? Kan panitia. Kan Itu yang menjadi tak boleh itu ya. berarti kan upah. Kalau upah tak boleh. Kenapa dibagi? Ya kami kan orang susah juga, orang miskin kan ini. Bapak susah, ini anaknya 10, bapak ini anaknya 2, anak ini tidak sekolah. Itu boleh. Boleh. Boleh sedekah atau hibah. Bagi kita. Atau kalau tanya kenapa untuk kalian? Ya. Ditanya lagi. Kalau untuk kami ada kenapa rupanya? Berarti belum menjawab itu. Iya kan ditanya. Pertanyaan dibalas dengan pertanyaan. Apa yang menyebabkan kami tak boleh? Katanya. Ini sedekah orang yang berkurban, kata mereka kami boleh mengambil lebih. Jadi nanti memang perlu juga disampaikan kepada kurban Bapak Ibu. Kalau misalnya ada sisa kurban ini, ridokah Bapak Ibu disedekahkan kepada panitia? Ridho, oke. Bapak Ibu, ini sebenarnya jatah kami kan 1. Ya. Boleh nggak Bapak Ibu menghibahkan, mensedekahkan kepada kami jadi 2 kupon? Apa-apa boleh. Itulah jalan keluar yang jalan keluar. Tapi kalau ngambil aja diam-diam bawa ke rumah, belum lagi selesai kurban. Bahkan ketua panitia kurbannya nggak tahu, dia semuanya ditarik-tarik saudara, dia tarik-tarik ya kan. Ada kambing tak punya hati Ustaz. Kenapa? Hatinya udah diambil sama panitia. Hatinya udah hilang. Atau kaki-kakinya loh. Kemana kan? kakinya? Harusnya kakinya ini gitu kan. Jangan sampai itu terjadi. Untuk apalah daging yang sekilo 2 kilo tapi kita ya memakan sesuatu yang belum jelas lah kita bilang. Mendingan kita terus terang aja kita kepada yang kurban. Bapak Ibu yang kurban, bolehkah ridhokah Bapak Ibu ini kepala kambing ini, kakinya ini nanti kami masak sedekah Bapak Ibu ke kami. Iya, itu ada juga banyak juga pertanyaan itu Ustaz. Boleh nggak kami makan siang? Kan kami makan siang itu biasanya kan? Boleh nggak makan siang itu dengan dari kurban? Iya. Ya kan? Dulu pernah di masjid saya juga bilang waktu itu fatwa itu, saya strategi jawabnya biar nggak ada perdebatan. Udah bagian saya itu aja, nanti dikurangi itu sajalah kalian makan. Kita makan sama-sama di sini. Betul. Tapi kan nggak semua orang begitu. Jadi solusinya bagaimana, Ustaz? Ini kita solusi lah ya. Misalnya panitia ini ya memang realitanya. Atau diumumkan aja, Bapak Ibu nanti sebahagiannya bolehkah kita makan bersama di sini? Nah, ya mungkin bahasanya lebih mengenal ya. Bapak Ibu bersediakah Bapak Ibu mensedekahkan dari setiap bagian 1 kilo untuk dimakan bersama. Tapi sedekah mereka ridho, oke, boleh baru. Atau kita datangi mungkin bapaknya agak lumayan kaya, Pak, Bapak sedekahkan aja lah Bapak, supaya tak capek-capek lagi. Jadi kan manusia ini kan kalau bagus komunikasi kita, dia mau. Tapi kalau kita main belakang, walaupun dia kaya raya, marah dia. Karena seolah-olah dia dibodohi. Tapi kalau kita sampaikan, Pak, Bapak Ibu ini, saya rasa itu lebih tenang kita daripada kita ambil sendiri. Tentu bagian siapa yang kita makan kita pun tak tahu, sedekah atau upah kita pun belum jelas. Apalagi habis kurban itu berselisih orang dibandingkan dia lembu di sini dengan lembu di sana. Nah ini juga jangan sampai. Kalau pun ada nanti yang kok kalian makan daging kurban, pening panitia menjawab kan. Tapi kalau sudah diikrarkan awal, diizinkan, ini sedekah dari kurban. Bapaknya ada sekilo, bapaknya sekilo, bapaknya sekilo, udah 10 kilo sudah cukup Pak. Jadi begini, jangan kita kita rusak kurban orang dengan ya katakanlah hawa nafsu lah ya. Sekali itu aja, apalah salahnya kita terus terang, apalagi orang berkurban datang di situ, kita sampaikan aja. Dan saya rasa mereka pun mau. Iya. Cuman kita ini kan, ya mungkin ada orang, kan kami di sini bertugas, kan kami panitia, suka kami lah, yang tak boleh. Tetap kita hargai pengurban, kita ikuti aturan-aturan fikih yang sudah dijelaskan para ulama kita. Kenapa tidak boleh dijadikan upah?
dari segi dalil, oke, sudah ada. Pendapat ulama sudah ada. Filosofi, sesuatu yang sudah kita kurbankan lillahi ta'ala, lalu kita ambil lagi kurban, berarti kan tidak murni kurban. Pak Ustaz, tolong sembelih dulu kambing. Baik, bismillah. Pak Ustaz, ini ada kepalanya kupang, Pak Ustaz. Tadi sudah dia kurbankan untuk Allah. Diambilnya lagi supaya tak keluarlah uang dia, kan? Untuk transport Pak Ustaz tadi walaupun tidak dalam bentuk itu yang dilarang. Nah, maka kalau kita misalnya ada pengeluaran dalam kurban ini, ya kita siapkan dari luar kurban itu. Kalau perlu misalnya uang untuk tukang penyembelih, ya kita ambil dari dana lain. Jangan dari daging kurban, kepala, kaki yang kita potong. Tapi sekali lagi kalau niat sedekah boleh, Pak Ustaz, ya. Ini uang transfer Pak Ustaz, terima kasih banyak. Ini ada kepala Pak Ustaz. Kenapa begitu? Supaya Ustaz sehat, sedekah saling Ustaz. Baguslah kan? Perlu juga Ustaz kita ajari jamaah ini. Kalau kulitnya Ustaz, kulitnya kan gimana Ustaz? Boleh nggak dijual itu Ustaz? Betul. Ini juga menjadi satu permasalahan. Misalnya memang dilema, maksudnya kalau kita bagi sedikit-sedikit, kecil-kecil kita potong, kita masukkan ke plastik-plastik, akhirnya terbuang. Karena orang malas ngerjainnya, apalagi masih banyak dagingnya kan? Masih banyak daging kurban tadi. Jadi solusinya, panitia kumpulkan daging kurban, kulit kurban tadi. Setelah terkumpul, baru diberikan kepada fakir miskin. Fakir miskin inilah yang menjual kulit itu, dan harganya digunakan untuk fakir miskin. Jadi dia berhak menjualnya dan boleh. Boleh, kalau fakir miskin boleh saja. Boleh. Tapi kalau panitia yang menjual, tak boleh saja. Pertanyaannya, atas dasar apa mereka jual? Pemilik juga, pekurban tidak. Kalau dia pekurban, tak boleh juga. Kami sudah diwakilkan orang yang pekurban. Logikanya, yang pekurban aja tak sah menjual. Apa boleh kita wakilkan sesuatu yang tak sah di dalam? Itu tak boleh saja. Makanya tak boleh. Ada juga kemarin pertanyaan itu masuk ke komisi pantau Ustaz ya? Iya. Kalau sudah terlanjur. Kalau sudah terlanjur karena ketidaktahuan, masih ada uangnya, ya tentu uang ini digunakanlah untuk maslahat umat Islam atau diberikan kepada fakir miskin. Tidak boleh untuk masjid Ustaz ya? Karena memang sasaran kurban ini kepada fakir miskin, kita utamakanlah. Karena untuk masjid ini nanti masih ada wakaf, setiap Jumat ada sedekah, artinya supaya lebih fokus memberantas fakir miskin. Dan ini memang inilah salah satu kelebihan syariat Islam, yang tidak hanya membangun fisik, tapi juga memperhatikan orang yang akan masuk ke dalam masjid. Karena Ustaz kan bisa juga, kenapa? Kan 8 kali merasakan. Jadi ketika diberikan sedikit nasi, habis jadi berjalan kan? Alhamdulillah Ustaz, sudah hampir jam 10. Kalau jam saya itu tinggal 4 menit lagi Ustaz. Kalau ada himbauan silakan Ustaz. Sekaligus menutupnya Ustaz. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, di hari yang mulia ini, di bulan Dzulhijjah ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dihindarkan dari segala penyakit terutama COVID ini, dan kita dari Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara mengajak dan menghimbau kita agar berkurban pada tahun ini, apalagi pada tahun ini mungkin masyarakat kita lebih banyak yang susah dari segi ekonomi. Ketika kita berkurban di masjid, di mushola, di tanah lapang, di perwiritan dan sebagainya, ini insya Allah membantu kaum muslim dan muslimat yang fakir dan miskin. Inilah mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Ustaz Akmal. Mudah-mudahan acara kita ini bisa disaksikan oleh kaum muslimin dan muslimat dan bisa dipedomani di dalam kehidupan kita, terutama dalam berkurban ini. Demikian, terima kasih dan mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ditutup dengan Ustaz Thohir. Alhamdulillah kita insyaallah berjumpa pada 2 Jumat yang akan datang, karena Jumat depan itu hari raya Idul Adha, kita tidak ada konsultasi hukum, tapi insyaallah kita akan menyiarkan sholat Idul Adha dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.